Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 6 Februari 2024 dengan judul Teladan yang Tidak Bercacat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Allah yang dicurahkan kepada masing-masing kami. Lebih daripada itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita ikuti penjelasannya. Saat ini haruslah terjadi kebangunan terhadap kesaksian yang kaku. Jalan ke sorga sekarang tidak lebih mulus daripada di zaman Juru Selamat kita. Semua dosa kita harus disingkirkan. Setiap kesenangan yang dimanjakan, yang menghalangi kehidupan beragama, kita harus dipotong. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu menyebabkan kita melakukan kesalahan. Apakah kita rela meninggalkan kebijaksanaan kita sendiri lalu menerima kerajaan sorga seperti seorang anak kecil? Apakah kita rela berpisah dengan kebenaran kita sendiri? Setiap pergaulan yang kita bentuk, betapapun terbatasnya, memberikan pengaruh pada diri kita. Sejauh mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan pergaulan, dan kasih serta penghormatan kita kepada orang yang bergaul dengan kita. Jadi dengan mengenal dan bergaul dengan Kristus, kita dapat menjadi seperti Dia, satu-satunya teladan yang tidak bercacat. Persekutuan dengan Kristus sungguh tak terkatakan. Betapa berharga persekutuan tersebut adalah hak istimewa kita untuk menikmatinya jika kita mau mencarinya. Jika kita mau berkorban untuk mengamankannya. Ketika para murid mula-mula mendengar perkataan Kristus, mereka merasakan kebutuhan mereka akan Dia. Mereka mencari, mereka menemukan, mereka mengikuti Dia. Mereka bersamanya di rumah, di meja, di ruangan, di ladang. Mereka bersamanya sebagaimana murid dengan seorang guru. Setiap hari menerima dari ucapannya pelajaran tentang kebenaran suci. Mereka memandang Dia sebagaimana hamba melihat Tuhan mereka. Untuk mengetahui kewajiban mereka, mereka melayani Dia dengan riang, dengan senang hati. Mereka mengikuti Dia seperti para prajurit mengikuti komandan mereka, berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Keserupaan dengan Yesus ini tidak akan luput dari perhatian dunia. Ini adalah pokok perhatian dan perbincangan. Orang Kristen mungkin tidak menyadari perubahan besar itu, karena semakin dia serupa dengan Kristus dalam tabiatnya, maka semakin rendah hati penilaiannya tentang dirinya sendiri. Tetapi itu akan terlihat dan dirasakan oleh semua orang di sekitarnya. Mereka yang memiliki pengalaman teladan tentang hal-hal tentang Allah adalah yang paling jauh dari kesombongan atau meninggikan diri. Mereka adalah orang yang paling rendah hati dalam menilai diri sendiri dan memiliki gambaran yang paling agung tentang kemuliaan dan keunggulan Kristus. Mereka merasa bahwa tempat terendah dalam pelayanannya terlalu terhormat bagi mereka. Disalin dari buku Testimonies for the Church, volume 5 halaman 222 dan 223. Renungkan lebih dalam, apakah yang menurut saya paling berharga tentang bersekutu dengan Kristus? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat, dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu di pagi hari ini, kami berdoa khusus untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik dan juga pesta demokrasi, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, biarlah dengan hikmat, pengetahuan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar hanya memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah anak-anak memiliki nilai-nilai religius dan takut akan Tuhan sendiri. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus percaya dan berharap kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.